Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan merepresentasikan tugas akhir dari eh, matkul rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Gibran Maulana Azmi dengan NIM L01241100. Saya Nehemia Karunia Dewanaru dengan NIM L01241114. Saya Rifario Purbadi dengan NIM L01241118. Oke, bisa dimulai saja dari latar belakang eh, apa yang kita buat. Jadi, kita membuat sistem absensi untuk kampus, dimana dari latar belakangnya kita lihat dari sistem yang sudah ada dari kuliah perkuliahan kita, yaitu OCW, yang masih ada loophole di mana mahasiswa bisa absen melalui OCW tetapi sebenarnya mereka masih di dalam eh, rumah mereka atau di kos mereka. Nah, kita membuat sistem di mana hal tersebut tidak bisa terjadi dengan cara QR absensi dengan QR base, di mana user akan mengenerate QR code melalui HP mereka dan dosen akan men-scan QR tersebut. Oke, bisa di scroll. Bisa di scroll lagi. Bisa di scroll lagi. Nah, untuk InScope, aplikasi kita yaitu aplikasi mobile mahasiswa, yaitu menggunakan Android Kotlin, dan lalu aplikasi web, backend API dan database, dan integrasi perangkat keras. Next. Dan untuk out of scope kita yaitu pengembangan aplikasi mobile natif untuk iOS, pengadaan perangkat keras, sistem informasi akademik SIAPKAT, deteksi kehadiran biometrik GPS. Hal-hal berikut ini tidak termasuk dalam cakupan pengembangan. Next. Selanjutnya, deskripsi umum sistem akan dilanjutkan oleh Riva. Baik, di sini ada konsep dan alur kerja sistem. Yang pertama, konsep sistem, di mana sistem ini beroperasi di atas 5 pilar teknologi utama, yaitu mobile client, web client, backend atau REST API, lalu ada database dan hardware. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini adalah contoh activity diagram login. Selanjutnya ada contoh activity diagram untuk logout. Selanjutnya ada contoh activity diagram untuk generate QR. Dan selanjutnya ada contoh activity diagram untuk scan QR. Dan selanjutnya ada manage course attendance. Dan selanjutnya ada activity diagram untuk manage student attendance log. Lalu selanjutnya ada activity diagram manage subscribe course. Lalu di sini ada ringkasan fungsi produk. Di sini ada fitur-fiturnya, yaitu SSO, pengikatan perangkat keras, pencegahan perekaman tangkapan layar, pemulihan perangkat, pembangkitan kode QR presensi, pemindaian dan validasi QR, perekaman dan pelacakan log, pengaturan mode pembelajaran, pusat informasi, pengajuan peminjaman ruang kelas, dan sistem approval penggunaan ruangan. Lalu di sini ada karakteristik pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan juga staf akademik atau administrator. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Nehemia Karunia. Selanjutnya di sini ada requirement, di mana klasifikasi prioritas atas Moskow. Jadi kegunaan sistem diklasifikasikan menggunakan metode Moskow sebagai berikut. Yang pertama ada must have, yang kedua ada should have, kemudian could have, dan won't have. Kemudian di sini ada functional requirement, di mana di sini ada user story, description, dan priority-nya. Oke, selanjutnya adalah non-functional requirement, di mana tipe of backlog itemnya ada epic, description-nya di sini ada token based authentication, inskripsi period QR, fallback anomali perangkat, penanganan beban konkuren, sinkronisasi status real time antar muka kualitas tinggi, dan uptime jam aktif kampus. Di sini prioritinya adalah must have semua.
Selanjutnya ada perancangan sistem. Berikut ada use case diagram kita. Nah, use case diagram kita tuh ada 9 ya. Generate QR, manage student attendance log, manage subscribe course, login, logout, manage course session, manage course attendance log, dan scan student QR. Next. Nah, berikut ini ada detail-detailnya untuk aktor mahasiswa, yaitu mengenerate QR code. Mahasiswa membuka halaman QR view, menampilkan QR presensi. Lalu scan student QR, yaitu hardware scanner dan backend API yang dipicu oleh dosen. Lalu untuk login itu dipicu oleh seluruh pengguna sistem, dan logout itu sama seluruh pengguna sistem. Kalau manage student attendance logs itu oleh aktor mahasiswa. Lagi. Nah, manage subscribe course itu juga dipicu oleh mahasiswa, dan manage course session, manage course attendance log itu dipicu oleh aktor dosen. Next. Nah, sequence diagram pada sistem presensi akademik terrealisasi digunakan oleh menggambar urutan interaksi antar komponen. Nah, sequence diagram kita ada generate QR seperti gambar berikut. Scan student QR, lalu ada login, logout, dan manage student attendance log, manage subscriber course. Lalu ada manage course session, dan manage course attendance log. Nah, kelas diagram juga membantu untuk mendeteksi entity model untuk sistem ini. Nah, di bawah itu ada tabelnya, dijelaskan kayak nama kelas, atribut utama, dan metode utama. Nah, untuk nama kelas juga ada user lecture. User itu mencakup lecturer dan student juga. Dan di bawahnya juga ada attendance logs, course session, course out controller, course controller, course session controller. Dan untuk boundary atau view kita ada login form, lecturer form, OTP form, lecturer dashboard, create course model, student course view, lecturer course view, lecturer course session, create course model, student dashboard, student generate QR view, dan lecturer verify QR view. Nah, DFD ini kita ada level 0, yaitu ini yang lebih luas lagi. Pada level ini digambar sebagai satu lingkaran proses besar. Nah, entitas eksternal kita ada mahasiswa dan dosen. Nah, aliran data masuk input itu yaitu mahasiswa mengirim kredensial Google SSO, request generate QR, dan parameter pencarian riwayat kelas. Nah, untuk dosen itu mereka mengirim kredensial Google SSO, pilot QR hasil scan, dan perintah aktivasi penutupan sesi kelas. Tentu ada aliran data keluar yang ke mahasiswa itu menerima status login, tempat visual QR code, yang kalau dosen itu menerima status validasi sekian code, notifikasi OTP, dan dokumen laporan rekapitulasi. Next ada DFD level 1, ini yang lebih dalam lagi, menjelaskan kayak sistem lebih detail. Nah, untuk proses 1 itu ada manajemen atau aplikasi keamanan, boleh di scroll. Dan proses 2 itu ada manajemen kelas atau sesi. Proses yang ketiga ada manajemen presensi utama. Nah, yang level 2 ini menjelaskan lebih dalam attendance proses. Nah, untuk proses lebih dalam itu ada inisiasi sesi aktif dosen, lalu pembuatan kredensial digital mahasiswa, pemandian otoritas, lalu perekaman log pada sistem. Next. Oke, untuk rencana implementasi bisa dijelaskan oleh teman saya, Rifa. Baik, di sini ada rencana implementasi. Yang pertama ada
Gantt chart-nya seperti gambar berikut. Lalu ada timeline-nya, di mana fase pertama perencanaan, kedua analisis kebutuhan, ketiga development, keempat deployment, dan selanjutnya di bab 6 akan dijelaskan oleh teman saya Nemia. Oke, selanjutnya adalah pengujian sistem, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan dan metode pengujian. Kemudian menggunakan skenario pengujian fungsional. Nah, di bawah ini mendefinisikan test case manual yang wajib dilewati oleh sistem berdasarkan prioritas must have dan should have. Jadi fitur yang diuji ada autentikasi SSO, penolakan SSO, stretch device binding, kemudian proteksi layar, selanjutnya adalah kedaluarsa TTP, yaitu selama 10 detik, kemudian ada continuous scan dosen, selanjutnya adalah presensi manual atau fallback, kemudian yang terakhir adalah ekspor laporan. Selanjutnya kriteria lulusan pengujian atau acceptance kriteria. Jadi sistem SCAS versi 1.0 dinyatakan layak rilis apabila memenuhi dua parameter metrik lulusan berikut. Yang pertama, mutlak 100% pas untuk seluruh skenario yang memiliki klasifikasi prioritas must have. Kegagalan pada salah satu titik di tingkat ini akan mengategorikan rilis sistem sebagai fail. Kedua, minimal 85% pas untuk akumulasi skenario berstatus should have dan could have. Kemudian ini adalah lampiran, itu istilah dan definisinya. Oke, itu saja dari kelompok kami. Misalkan ada salah kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.